Selamat malam teman-teman semua. Mengucap syukur pada hari ini di malam Natal. Ya, malam Natal ini kita akan berbincang-bincang. Ada percakapan iman, guys. Ya, bahas tentang Natal. Tapi sebelumnya kita ucapin selamat Natal untuk kita semua ya. Selamat Natal. Selamat Natal 2024. Biarlah kasih karunia Tuhan menganugerahkan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi kabar sukacita buat kita semua. Karena ini spesial Christmas, kita bahas juga masalah tentang Natal nih. Nah, mungkin di antara penonton atau antara orang Kristen pun kesulitan tentang kronologi kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita akan membahas itu. Nah, kronologi urutan waktu, karena yang membahas itu kitab Lukas dan Matius, jadi kita rujukannya memang di dua kitab ini. Iya, gitu. Nah, kira-kira kita runutkan nih supaya menjadi pengetahuan kita semua ini. Nah, kita masuk. Sebelum kita bercakap-cakap, kita harus tahu runutannya, kronologinya, urutan waktunya, timeline ya, kisah kelahiran Tuhan Yesus. Banyak penafsir kan Yesus lahir pada awal tahun 4 sebelum Masehi. Di masa Herodes Agung itu menjadi raja di Yudea. Gitu ya. Jadi urutan pertamanya kalau kita lihat di Matius maupun Lukas, pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus dulu. Ya. Ini sering diceritain. Perlu ceritain singkat nggak nih pemberitahuan kepada Maria dan Yusuf? Singkat aja gimana pemberitahuannya? Ya, jadi baik di kitab Matius maupun di Lukas mencatat tentang pemberitahuan dari malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia terpilih dari antara sekian banyak wanita untuk mengandung seseorang yang sangat spesial, bukan bayi biasa, tapi seorang juru selamat, dan itu bukan benih manusia tetapi benih ilahi. Itu Maria sedang berada di mana? Itu Maria sedang berada di rumahnya. Di Nazaret. Di Nazaret maksudnya. Tapi ada film juga barusan liris juga ya, film tentang Mary ya. Dia berada di rumah tapi di bait Allah di sana. Nah, itu kita nggak bahas. Kita nggak bahas, ini spoiler ya gitu. Tapi kita berdasarkan kitab Matius dan Lukas saja. Oh, ketika dikasih tahu, Yusuf juga dikasih tahu. Posisi mereka masih tunangan. Masih bertunangan, jadi belum menikah pada waktu itu. Belum tinggal bersama, makanya karena belum menikah, dan mereka sudah terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Jadi keluarga tahu, tetangga-tetangga juga tahu bahwa Maria ini tunangannya Yusuf dan Yusuf ini tunangannya Maria. Dan menarik sekali bagaimana malaikat Gabriel juga mempersiapkan hati seorang Yusuf sehingga dia mau menerima Maria dalam kondisinya yang hamil, bukan karena perbuatan nakal Maria dengan pria yang lain, tapi karena memang Tuhan sendiri sudah memilih keluarga ini ya. Hebatnya Tuhan itu, Tuhan sudah memilih keluarga ini untuk merawat seorang juru selamat. Itu pertama, berarti kronologi perhatian itu pemberitahuan dulu. Ketika diberitahu, nah mungkin sedang hamil dan sudah hamil cukup tua, mungkin trimester 3 kita nyebutnya sekarang seperti itu. Nah, mungkin ada pertama kalinya, ini urutan kedua, itu sensus penduduk diperintahkan sama Kaisar Agustus. Tercatat di Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Di sana ada sensus penduduk pertama kali. Sensusnya itu memang ada beberapa. Ini sensus mungkin pertama kali diadakan di sana. Tentu saja Yusuf akan pulang ke Bethlehem karena itu menjadi kampung halamannya. Dan dia tercatat memang Bethlehem kota Daud di sana. Penting sekali kota Daud itu Bethlehem, karena nanti garis keturunan silsilah Daud memang harus berasal dari keturunan Daud. Dan di sini berarti yang menjadi catatan, Maria dan Yusuf udah menikah. Makanya Maria harus ikut dengan Yusuf. Karena setelah pemberitahuan dari Gabriel bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, ya mereka menikah. Tapi memang tidak diizinkan untuk bersetubuh sampai Yesus lahir. Ya kan? Makanya diajak waktu sensus, ya udah harus ngajak ke sanak saudara Yusuf yang di Bethlehem. Ke Bethlehem, sudah sampai Bethlehem. Tapi karena sensus mungkin penuh. Kan sebenarnya juga ada sanak saudara di sana. Seharusnya ya. Iya, karena memang dikatakan ada sanak saudara di sana. Itu sudah menemukan tempat lah, karena waktunya bersalin kan. Nah, waktu bersalin, memang tempatnya kita kenal di Kandang.
Tapi ada tafsiran lain, ya cuma di kandang. Jadi kalau rumahnya orang Yahudi itu di bawahnya itu ada yang namanya tempat memang ternak di sana, gitu. Memang di tempat tamu dan kandang itu biasanya seperti itu, banyak tafsir ada tempat kandangnya. Makanya ada palungan yang menaruh buat bayi kambing kan, atau kambing bayi domba ditaruh di palungan tersebut, atau tempat makan sih. Tempat makan. Ya. Mungkin ada beberapa yang salah tahu palungan itu tempat makannya ternak atau tempat bayinya ternak gitu. Ya. Di sana. Lalu memang Alkitab sendiri tidak pernah mencatat Tuhan itu lahir di kandang sebetulnya. Tapi kenapa kemudian penafsir dan banyak di antara kita juga memikirkan itu, karena memang terbungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan, yang mana itu jamak ada di kandang pada waktu itu untuk orang-orang Israel sendiri. Mungkin menarik juga kalau saya lanjutnya. Nah, siapa yang membantu persalinan Maria? Ya coba ngaku mungkin. Siapa bantu atau memang Yesus sendiri yang mengeluarkan gitu? Ya, kita tidak menceritakan ya sedetail itu, karena memang kalau tidak dicatat berarti itu dianggap tidak signifikan terhadap makna Injil secara keseluruhan. Tapi kalau boleh menekan-nekan ya, nggak boleh dong. Boleh. Ya, kemungkinan sanak saudaranya Yusuf kan ada, ya minta bantuan lah. Mengapa harus cowok yang harus mengeluarkan persalinan itu nggak gampang, nggak mungkin. Iya, pasti mencari wanita yang atau bidan waktu itu yang terkenal di sana lah, membantu persalinan. Ini terus berikutnya ketika sudah sampai Bethlehem waktu persalinan, urutannya Yesus lahir. Nah, Yesus lahir di sana. Nah, waktu mungkin bersamaan atau selang, mungkin bersamaan sih. Kalau saya mungkin bersamaan ketika lahir diberitahukan kepada gembala-gembala, ya kan? Karena malaikat juga memberitahukan ada sukacita besar di sana. Hari ini lahir juru selamat bagi mereka. Memang hari ini. Berarti lahir, terus malaikat dengan pahala tentang surga itu bernyanyi gitu ya. Terus memberitahukan kepada gembala-gembala. Ya, berita Natal yang pertama justru kepada gembala-gembala. Unik ini, gitu ya. Gembala-gembala responnya langsung kepada petunjuk dari malaikat tersebut. Ya. Langsung datang ke, nanti di sana kamu akan menemui seorang bayi yang di dalam lampin, di palungan dan terbungkus dalam lampin. Berarti grace banget, baru banget. Ya. Tadi memang mungkin bersamaan di sana. Dan memang para gembala kan di padang rumput, mungkin lari aja atau menemukan di Bethlehem, cari satu-satu juga bisa. Ya. Mungkin punya tunjuk juga tidak ada catatan khusus tentang itu. Bisa dibayangkan itu satu kota Bethlehem. Mereka mencari seorang bayi, tapi mungkin kan sangat jarang ya bayi yang lahir ditaruh di lampin dan terbaring di dalam palungan. Biasanya kan di tempat yang lebih sesuai untuk bayi gitu. Akhirnya intinya gembala menemukannya, gitu ya. Gembala menemukan di hari. Berarti nggak sama orang Majus kan? Ya, seperti yang biasa tergambarkan dari poster-poster atau dari gambar-gambar Natal itu biasanya utuk gembala. Tidak lama kemudian orang Majus datang dengan unta-untanya menyembah di situ bersama-sama. Nah, dari kronologi yang kita akan jelaskan berikut ini ternyata tidak sesimpel itu, Pak. Benar. Memang bukan. Iya, tidak sesimpel itu. Ya supaya dramanya singkat aja sih. Mungkin supaya ya oke lah biar hemat waktu dan settingnya ya udah dilihat di situ. Momennya dapat. Oke, gembala datang terus setelah itu, nah ini memang Lukas itu memang nyorotin unik banget. Orang tua dan Yesus, Maria dan Yesus taat akan hukum Taurat, sehingga dia harus menyunatkan Yesus di hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat di sana. Jadi setelah itu kan nggak mungkin, kalau kita kandang ya nggak mungkin kandang terus, mungkin ada tempat mereka atau tempat sanak saudaranya sudah bisa untuk ditempatin lagi gitu ya. Terus tunggu 8 hari. Mengapa 8? Ya memang hukum Taurat kayak gitu. Terus 7 hari memang Maria harus mentahirkan diri dalam najisnya, karena dia melahirkan anak laki-laki. Itu tunggu 8, terus sunat. Nah sunatnya di mana? Kita mikirnya mungkin di Bait Allah atau sinagoge ya, atau sinagoge orang Yahudi pada waktu itu. Kemungkinan besar nggak mungkin di Bait Allah. Ya, bisa di sinagog tetapi rumah gitu ya, bukan di Bait Allah gitu ya. Tetapi ada kemungkinan besar ya para orang tua mengundang imam atau mengundang orang yang memang untuk menyunatkan. Biasanya memang para imam yang berwenang lah, siapa nggak tahu, untuk bawa peralatannya datang ke rumah untuk menyunatkan. Mengapa di Yohanes Pembaptis juga kayak gitu? Yohanes Pembaptis itu memang ada orang yang
datang ke rumah untuk menyunatkan. Itu yang ke-8. Kemungkinan rata-rata seperti ini sih. Mungkin kalau membayangkan zaman sekarang ada pendeta yang diundang ke rumah untuk mendoakan gitu ya. Kalau ini kan menyunatkan. Kalau ini ada tradisi dari mereka, ketentuan hukum Taurat yang memang harus dijalankan oleh umat Yahudi yang Yes. Nah, justru nanti dilanjutin di Lukas, baru mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem. Ya, jadi dari mereka tadi yang di Bethlehem, mereka berarti pergi. Sudah sunat dulu. Nunggu dulu 33 hari. Mengapa 33 hari? Hukum di imamat itu jelas bahwa kalau perempuan itu melahirkan anak laki-laki, terus hari 8 kan disunat, terus setelah itu menunggu 33 hari untuk pentahiran. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan lahirnya, berarti dia harus 66, 2 kali lipat. Jadi kemungkinan 41 hari baru Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, disitulah ketemu sama Simeon dan Hana. Itu di Lukas ya. Nah itu terus kembali lagi ke Bethlehem. Jadi setelah ketemu kembali lagi ke Bethlehem, bukan Nazaret. Ya, belum ke Nazaret. Mengapa ke Bethlehem? Karena cerita Majus baru kita mulai. Terus kalau ke Nazaret memang mungkin karena ini sanak saudaranya kan di Bethlehem, mungkin bisa membangun rumah tangga di sana. Pikirnya Yusuf seperti itu. Terus kalau langsung mungkin juga kalau dari Bait Allah langsung pulang Nazaret itu butuh banyak persiapan, dan anak mereka masih 41 hari. Jadi terlalu kecil. Jadi orang tua mesti mikirin Bethlehem dulu, ada salah saudara sana, it's okay. Nah ketika di Bethlehem inilah, nah ini nggak tahu, jeda waktunya nggak tahu. Alkitab sekali lagi tidak menceritakan secara detail berapa lama. Kemudian Maria dan Yusuf serta bayi Yesus itu masih berada di Bethlehem, gitu ya. Karena kemungkinan besar orang-orang Majus datang itu kondisinya itu sudah berada di rumah dan Tuhan Yesus sudah anak, bukan lagi bayi. Ya, bahasa yang dipakai oleh penginjil Matius karena catatan tentang orang Majus yang datang ke bayi Yesus itu ada di kitab Matius. Yes, gitu. Terus juga mengapa kok bukan lagi bayi? Ya karena memang Herodes itu memperkirakan, dia kan memerintahkan membunuh anak di bawah 2 tahun. Jadi kemungkinan Yesus ya usianya 1-2 tahun atau 3 tahun, kalian nggak tahu di sana. Jadi di bawah 2 tahun aja, mungkin sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari gitu ya. Di saat itulah orang Majus berkunjung. Gitu. Ya kita nggak bahas orang Majusnya, tapi kira-kira berapa orangnya? Berapa orang? Kalau di lukisan-lukisan 3 orang karena merujuk pada jumlah persembahan. Tapi juga yang penting Alkitab bilang itu orang-orang Majus, ya kan, jamak maksudnya. Di sini jamak berarti kalau jamak lebih dari 1 itu banyak sekali kemungkinannya. Bisa 5, bisa 10, bisa 3, tapi 2 pun itu lebih dari 1 gitu. Jadi ya jumlah itu memang tidak juga didetailkan jadi Alkitab. Intinya kayak mereka menyembahkan persembahannya itu, padahal mereka nggak tahu yang baca perjanjian lama atau nggak. Persembahan kan emas, kemenyan dan mur. Itu mewakili dan mempersembahkan kepada sang raja, sang imam, dan sang nabi di dalam Yesus Kristus itu. Wah, sudah mengakui ya, unik yang disampaikan oleh Matius di sana. Karena Yesus itu memang nanti ya raja, imam, dan nabi ini sendiri. Sang Majus datang berkunjung untuk memberikan persembahannya. Nah ini terus, dan dia sebelum makan tanya Herodes dulu kan, Herodes. Nah terus karena dikasih sesuatu, jangan kembali ke Herodes nih, karena Herodes mengasih wejangan dulu. Nanti kalau udah mungkin kembali lagi ke aku ya, aku sudah punya ngasih ya, tipun mustahil seperti itu. Tapi kan orang-orang Majus dikasih tahu nih, mimpi jangan kembali ke Herodes. Nah kan ini dia ambil jalan berputar untuk kembali. Nah ketika kembali ini, terus Yusuf dikasih mimpi, ya kan, kamu menyingkir ke Mesir. Jadi ceritanya berkunjung, terus Yusuf dan Maria membawa Yesus menyingkir ke Mesir di sana. Gitu. Ketika Yesus Mesir, nah kita nggak tahu berapa lama di sana. Berapa lama jedanya kita nggak tahu. Intinya jedanya itu setelah Herodes mati, dan itu pun dikasih tahu sama malaikat, kamu pulang. Gitu.
Penyingkir nggak tahu, mungkin 1-2 tahun nggak tahu di Mesir, kasih tahu, terus oke, pulang dari Mesir, terus pulang lagi, mau ini kemana? Pasti Bethlehem lagi. Tetapi uniknya gini, karena takut, karena takut Yusuf itu mengajak Maria jangan ke Bethlehem lagi, karena yang menggantikan nanti kan anaknya si Herodes, takutnya masih dikejar-kejar, jadi dia yuk ke Nazaret. Wah, itu ceritanya kan. Oh, jadi namanya akan disebut Yesus dari Nazaret. Kira-kira kronologinya seperti itu. Ya, jadi menarik tadi maksudnya ada yang terlewat juga. Mereka tuh kenapa sampai diperingatkan oleh malaikat untuk pergi ke Mesir? Ya karena Herodes itu punya rencana yang jahat untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi yang di bawah 2 tahun itu semua dihabisi oleh Herodes atas perintah dari Herodes sendiri, karena dia tidak mau ada seorang bayi nantinya yang akan menggantikan posisi dia untuk menjadi seorang raja, gitu. Jadi itu signifikansi mengapa kok Yusuf itu membawa Maria dan Yesus ke Mesir, gitu ya. Jadi supaya selamat nih. Jadi karena mereka pindah, ya peristiwa pembantaian itu terjadi, sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Penginjil Matius ya mencatat dari sana, jadi terhindarkan dari itu, gitu ya. Jadi itu memang cara Tuhan, cara Allah untuk memelihara keluarga ini. Ya, nah kita lihat sudah kronologinya, ada maksud yang jauh lebih ingin disampaikan sama penulis kitab Matius dan kitab Lukas. Kitab Matius sendiri memang dia menuliskan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Dan mungkin juga sanak saudara yang belum percaya pada Yesus Kristus. Ketika dituliskan, apa yang ditekankan sama Matius yaitu Yesus Sang Mesias itu yang menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari itu seluruh kelahiran Yesus tadi selalu disangkutkan, ini loh telah dibuatin. Dia nanti dari Mesir dimuatin, dia nanti dari Nazaret digenapin. Ada tangisan dirama pembunuhan itu telah digenapin. Apakah itu direncanakan sama Yusuf? Enggak. Tapi Matius menulis itu supaya pembacanya tahu Yesus Kristus itu Sang Mesias yang hidup, yang sekarang sudah tergenapi janji-janji di dalam perjanjian lama itu. Nah, itu yang harus dibawa ini, pesan ini. Lukas berbeda tujuannya. Lukas ditujukan kepada Theophilus atau orang-orang yang memang mengasihi Tuhan di sana, dan bukan orang Yahudi. Banyak orang Yunani yang percaya pada Kristus. Jadi ya, kemungkinan kayak gitu. Disampaikan pesan ini. Beda pendekatannya. Lukas lebih pada pendekatan kepada manusianya Yesus Kristus, manusia sejati yang dia dilahirkan dari seorang anak darah Maria. Terus juga mengambil sisi gembala-gembala yang marginal itu. Terus juga mengambil sisi Maria Yusuf yang taat akan hukum Taurat, gitu. Itu menjalani dengan benar-benar dengan taat, dengan setia, gitu ya, pada hukum Taurat yang sudah ditetapkan. Ya, sebagai orang yang menerima suratnya Lukas, membaca kisah kelahiran, saya akan merasa bahwa iya ya, memang kelahiran Yesus itu masuk akal secara kronologis, karena dia membuktikan ini loh, pemerintahan ini sedang ngadain secara kronologis jelas, dan menunjukkan bahwa kelahiran Yesus untuk juga tidak hanya kepada Yahudi, Israel, tetapi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi ingin menekankan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang-orang kita semua, yaitu kelahiran Yesus untuk semua orang. Pesan ini kuat disampaikan di dalam kitab ini. Untuk kita bukan orang Yahudi, tetapi kita manusia berdosa. Yesus datang ke kita, manusia berdosa. Pesan ini relevan untuk kita, dan seharusnya inilah yang kita beritakan. Nah, gimana pendapatmu? Iya. Oke ya, setuju lah. Setuju. Iya. Nah, kita mungkin membayangkan aja ya, kalau misal penulis Lukas ataupun Matius menulis detail-detail yang sebenarnya tidak mempengaruhi pesannya. Contoh orang Majus disebutin jumlahnya berapa, ya kan? Terus disebutin juga yang menolong lahiran.
Lalu pakai baju apa? Pakai gembala. Ya gembalanya berapa orang? Lalu dombanya dititipkan siapa waktu itu? Aku bersyukur sih, nggak perlu detail kayak gitu. Karena pesannya coba, kalau detail ya, yang repot itu gereja saat ini. Mengapa? Karena kalau drama Natal malah lebih musingin nanti siapa yang jadi pembantunya orang Majus yang kesekian siapa yang jadi, siapa yang membantu bidannya atau orang yang lahirin. Repot banget sekarang. Padahal bukan. Tetapi uniknya gereja Tuhan saat ini, ya gereja nggak banyak, kebanyakan gereja sih ya, atau orang yang ngadain Natal bukanlah memusingkan kayak gitu. Pernah-pernahnya yang tidak esensial. Drama-drama Natal ya baik kan, tetapi kan malah mereka muncul membingungkan hal itu. Padahal ini yang disampaikan itu pesan Natalnya tersampaikan nggak? Nah karena fenomena gereja sekarang berapa anggaran yang digelontorkan untuk perayaan Natal, tetapi pesannya nggak tersampaikan. Ini sedih. Jadi yang bukan salah bukan perayaannya seperti apa, tapi bagaimana momen Natal itu apakah sudah menyampaikan atau sudahkah berfokus kepada Natal itu sendiri, berita Natal itu sudahkah tersampaikan? Ya, padahal di Alkitab menyampaikan dengan sangat jelas. Gitu, kepada kita Yesus datang. Juru selamat itu telah datang dan tergenapilah seluruh hukum Taurat dan Kitab Nabi. Yesus datang, dia menjadi sama dengan manusia, inkarnasi itu. Ya, supaya kita manusia yang berdosa beroleh keselamatan di dalam Dia. Itu sebenarnya pesan Natal. Dan pesan Natal seharusnya menjadi kesempatan bagi kita memberitakan kebenaran Injil Kristus misalnya. Bukan malah sibuk dengan acara-acara, drama-drama yang tidak menyampaikan pesannya. Baju baru apa nih tahun ini? Ya. Dress code-nya apa? Obrolan kita akan aplikasikan sebagai, nah kita kan memang dalam pendidikan Kristen di keluarga ini, gitu ya. Di tengah keluarga sendiri gimana mengajarkan pesan Natal itu kepada anak. Ya, gimana tanggapan? Ya, jadi memang sebagai orang tua Kristen kita perlu kembali lagi kepada Injil. Apakah momen Natal yang sangat penting, yang sekarang ini bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen ya sebetulnya ya, tapi seperti sebuah momen yang universal, karena toh di mall lagu-lagu Natal diperdengarkan, di toko-toko juga banyak ornamen-ornamen Natal yang dipasang, film-film, ya, ucapan-ucapan Natal di sana sini, cover-cover lagu Natal dan lain sebagainya. Natal sendiri memang menjadi sebuah musim yang sangat meriah gitu ya di masa kini. Tapi ketika kita kembali lagi kepada Injil dan kita mencoba membaca apakah momen Natal yang saat ini kita rayakan itu benar-benar menjadi momen di mana kita memaknai kembali akan kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat itu di tengah-tengah dunia ini. Dan apakah kita juga menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengajarkan pesan Injil itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga bukan fokusnya wah pohon Natalnya udah dipasang belum ya di rumah, liburan kita kemana? Iya, itu tetangga sana udah pergi ke Jepang, ini pergi ke Turki dan lain-lain, kok kita nggak pergi kemana-mana di Natal ini, gitu ya. Sukacita Natal kita mana nih, kok kue-kuenya sedikit aja di rumah. Nah, jangan sampai fokusnya ada di sana, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua betul-betul membawa anak-anak kita untuk kembali kepada berita Natal yang pertama dan utama. Ya, siapa? Yaitu kesaksian dari para penginjil, yaitu penginjil Matius dan penginjil Lukas. Kita memang menekankan kepada setiap anak-anak bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri sebagai hadiah yang terbesar dan terbaik bagi umat manusia, bagi setiap anak-anak juga yang berdosa. Ya, semua anak-anak berdosa butuh juru selamat, butuh Yesus, dan kehadiran Yesus itu cukup. Cukup untuk membawa sukacita, cukup untuk membawa damai, bukan sibuk memikirkan hal-hal yang lain-lain. Jadi boleh nggak nih Natal makan bersama, liburan, buat dekor rumah, dekor Natal, boleh nggak? Boleh sekali jawabannya. Dan justru itu bisa menjadi media-media bagi kita para orang tua untuk membawa anak-anak kita semakin mengenal Allah. Jadi
bukan hanya kita merujuk kepada Alkitab, tetapi melalui ornamen-ornamen yang ada, kita juga bisa membawa mereka untuk membawakan pesan Natal untuk mereka. Jadi kenapa kok harus ada kenapa ada pohon Natal? Kenapa kok semarak seperti ini? Emangnya sukacita itu apa sih? Gitu ya. Lalu emangnya kita merayakan siapa sih pada waktu Natal ini? Gitu ya. Ketika momen liburan juga menjadi momen yang bisa intimate ya dengan anak-anak, karena ada waktu yang banyak sekali begitu ya dengan anak-anak. Anak-anak juga mungkin punya banyak pertanyaan ya kepada papa dan mamanya tentang Natal. Nah, itu menjadi kesempatan yang baik sekali. Kalau mereka belum punya pertanyaan, berarti papa dan mama yang menyiapkan pertanyaan buat anak-anak. Ya, itu banyak banget sekarang referensinya. Bisa kuis-kuis Alkitab, mungkin game-game yang ada. Bermain peran juga baik. Gitu ya. Thank you. Nah, ini seputar pembahasan kita, intinya kalau pesannya sendiri, pesan Natal sudah tersampaikan, nanti gimana menyampaikan pesan Natal itu kepada anak-anak, ya melalui ornamen-ornamen, liburan bareng, persekutuan Natal bareng, Christmas Carol, itu menjadi sarana yang baik. Tetapi jangan sampai, penekanan kita ya, jangan sampai pesannya itu lupa, kita malah sibuk dengan ornamen dan tidak menyampaikan makna Injil yang sesungguhnya. Dan ini akan kami sampaikan sekali lagi, yuk kita maknai Natal. Ini menjadi refleksi pribadi kita. Selama ini kita jalani Natal seperti apa? Tiap tahun dijalani, atau ketika liburan panjang itu oke. Tetapi kita hari ini lihat lagi, refleksi keluarga lagi. Yuk maknai Natal itu ya. Gitu. Oke, itu dari kami. Kita ucapin selamat Natal sekali lagi ya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati semua. Obrolan malam kita. Obrolan malam orang-orang yang sudah percaya kepada seorang pribadi yang